Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah ajma'in amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati pengurus harian yayasan Pondok Pesantren Darussalam ini, pengurus jamaah muawanah, Bapak Penghulu, Bapak Kadus, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, khusus HL, khusus Turki Timur, Desa Jagaraga Niki, lengkapnya hadirin hadirat majelis ilmu, majelis zikir yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk lebih berkah majelis ini, mari kembali kita awali dengan doa, dengan harapan mudah-mudahan apa yang kita hajatkan Allah berkahi dan Allah kabulkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Allahumma ij'al salatana qurrata a'yunina warzuqna fiha al-khushu'a wal ikhlasa wa taqabbalha minna qabulan hasanan. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Babu Sadisu Wasitun, bab yang ke-63 fi fadli sholawati, menjelaskan tentang keutamaan dari ibadah sholat. Lamma kanatis sholatu afdalul ibadah, manakala sholat itu adalah ibadah yang paling utama dari sekian banyak ibadah yang Allah wajibkan kepada kita. Sholat merupakan afdalul ibadah, sepaling utama ibadah, dan penerimaan ibadah sholat ini langsung diterima oleh baginda Rasulullah SAW tanpa melewati perantara malaikat Jibril. Karena al-hassa 'alaiha, karena sholat niki merupakan ibadah yang paling utama, sehingga kami, kata pengarang kitab niki, mengulang membahas ibadah sholat niki. Al-hassa 'alaiha yakni sebagai bentuk anjuran, alaiha atas sholat ini, iktidaan bi kitabillahil aziz, yakni sebagai mengikuti terhadap Al-Quranul Karim. Jadi sampun terbahas bab tentang sembahyang ini, kemudian salah halaman 170-an di kitab ini. Saking penting diulang kembali pembahasannya. Famimma warada fi fadliha, maka diantara yang datang di dalam keutamaan sholat, ziyadatan alamat taqaddama, sebagai tambahan atas hadis atau dalil yang telah
disebutkan terdahulu. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, ini salah satu tambahan dalil yang menjelaskan tentang keutamaan ibadah sembahyang. Ma'u'tiya abdun, tidaklah seorang hamba dikarunia, diberikan, atau an khairan, pemberian yang baik, min ayyuzana lahu, dari ia diberi izin lahu untuknya, fi raka'ataini, pada 2 rakaat, yusallihima, yang ia solat 2 rakaat itu. Jadi pemberian yang sangat baik yang Allah berikan kepada seorang hamba, yakni berupa pekerjaan atau ibadah berupa menjalankan solat minimal 2 rakaat. Jadi ketika kita melaksanakan ibadah solat, maka itulah pemberian yang sangat baik yang Allah berikan kepada hamba. Qala Muhammad bin Sirin rahimahullahu ta'ala. Jadi Ibnu Sirin, Muhammad bin Sirin berkata, lau khayyirtu baina rak'ataini wa bainal jannah. Beliau berkata, jika aku diberi pilihan, seandainya tebing milih baina rak'ataini wa bainal jannah, antara aku melakukan 2 rakaat salat dan pilihan yang kedua diberi surga, lakhtartu ar-rak'ataini, lakhtartu ar-rak'ataini alal jannah, maka pasti aku memilih melakukan 2 solat rakaat dan tidak memilih surga. Seandainya tebing pilihan, apakah mau melakukan solat 2 rakaat atau surga? Nah, sedangkan Muhammad bin Sirin ini pasti akan memilih untuk melakukan solat 2 rakaat. Kembali Nabi alasan beliau memilih melakukan solat 2 rakaat, li'anna fi rak'ataini ridallah, karena sungguhnya di dalam pelaksanaan solat 2 rakaat ini ada ridho Allah. Makin tegawe sembahyang 2 rakaat, kita mendapat ridho Allah, ridho di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fil jannati ridhoi, sedangkan pilihan untuk mendapat surga ini adalah ridhoi, ridhoku, kemilik yang pelunggusan, tetapi memilih solat adalah ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia lebih memilih solat 2 rakaat. Wa yuqalu, dan dikatakan, innallaha ta'ala, sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, lamma khalaqa sab'a samawat, manakala ia mencipta 7 langit, hasyaha bil malaikah, Allah Subhanahu wa ta'ala penuhi langit yang 7 itu bil malaikah, dengan malaikat. Jadi saat Allah ciptakan 7 langit, maka diisi, dipenuhi langit-langit niki dengan malaikat. Wa ta'abbadahum bisolah, dan Allah perintahkan mereka, para malaikat itu bisolah, melakukan solat. Jadi solat niki ibadah yang dilakukan juga oleh para malaikat. La yafturuna sa'atan, yang tidak pernah berhenti para malaikat itu sesaat pun, tetap melakukan ibadah sembahyang. Faja'ala likulli ahli sama'in, maka Allah jadikan di setiap penghuni langit nau'an, nau' yakni macam-macam atau satu bagian dari 7 langit yang Allah ciptakan. Allah jadikan setiap langit itu nau'an minal ibadah, yakni macam dari ibadah-ibadah. Wa ahlu sama'in, maka satu ahli sama, penghuni langit, qiyamun, bentuk ibadahnya qiyamun,
terus berdiri ala arjulihim, di atas kaki-kaki mereka, ila nafhatis sur, sampai ditiupnya trompet. Arak penghuni langit yang diisi oleh malaikat bentuk ibadahnya kepada Allah, yakni selalu berdiri di atas kaki mereka sampai hari kiamat. Wa ahlu sama'in, dan ada malaikat yang menghuni satu langit, ruk'un, mereka terus ruku. Jadi ruku dan porok, dan berubah-ubah, baru nganjong. Malaikat yang ada di penghuni langit yang berikutnya, ruk'un, mereka terus melakukan ibadah ruku. Wa ahlu sama'in sujadun, dan penghuni langit dari golongan malaikat sujadun, mereka melakukan sujud. Sujud di arah istilah lelah. Penghuni langit saksekek, mereka berdiri sampai hari kiamat. Yang satunya penghuni langit sak lainnya malaikat ruku, yang lainnya selalu sujud di arah istilah lelah, di arah istilah bosan, di arah istilah mengeluh, ikembek. Karena malaikat niki makhluk yang dicipta oleh Allah, yang hanya diberi akal saja, dan arah diberikan nafsu. Nah, manusia arah akal, arah nafsu. Lantaran manusia niki arah nafsu, ia buat lalu kemilik. Suruh ruku doang panggal lelah merotes. Suruh sujud doang lelah merotes. Nikilah merotes niki, mengeluh nikilah sifat hawa nafsu. Sedangkan malaikat tidak. Ketika sujud. Seandainya arah pertanyaan, apa gawe si malaikat? Iya wah niki ruku, sujud. Wa ahlu sama'in, dan penduduk langit yang berikutnya, murkhiyatun al-ajnihat, yakni mereka merendahkan sayap-sayap. Jadi malaikat ini berdua keletek, berdua sayap, dan ia rendahkan sayap-sayapnya. Min haibatihi, lantaran takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ahlul illiyin, dan penghuni illiyin, yakni malaikat-malaikat yang tinggi kedudukannya di sisi Allah. Wa ahlul arsy, dan ahli aras, wukufun, mereka diam berhenti wukuf. Yutawifuna haulal ars, mereka berkeliling tawaf di sekitaran aras. Yusabbihuna, mereka bertasbih, bihamdi rabbihim, dengan memuji Tuhan mereka. Wa yastaghfiruna, dan mereka minta ampun, memintakan ampun, liman fil ardi, untuk orang-orang yang ada di bumi. Nah, inilah malaikat yang bertasbih, memuji Allah dan beristighfar, meminta ampun kepada Allah untuk orang-orang yang ada di bumi, terutama orang-orang yang berada di majlis Allah, majlis ilmu dan majlis zikir. Fajama'allahu kullahu, maka Allah kumpulkan semuanya, bi sholatin wahidatin, pada solat, pada satu solat. Jadi arah malaikat ibadahnya nganjung, arah malaikat diperintah oleh Allah ibadahnya ruku, ada yang sujud dan seterusnya. Nah, ibadah-ibadah malaikat dengan cara yang berbeda-beda ini dikumpulkan oleh Allah dalam satu ibadah yang oleh kita kerjakan. Ibadah itu Nabi, ibadah sembah, arah nganjang, arah ruku, arah sujud. Karamatan lil mu'minin, sebagai bentuk kemuliaan untuk orang-orang yang beriman. Jadi saya sembahyang khusus untuk orang beriman sebagai bentuk cara Allah memuliakan kita. Berarti lemunara dengan beriman dia milih sembahyang, berarti dia milih mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatta yakuna lahum hazzun, sehingga adalah bagi mereka itu mendapat bagian
min ibadati ahli kulli samain, dari ibadah penghuni setiap langit. Malaikat ni tanda pemulia sedisi dorong tebih bentuk ibadah ruku dorong arak sak sujud dorong. Nah kita selepuan bentuk ibadah para malaikat itu bisa kita lakukan dalam gerakan sembahyang untuk mendapatkan bagian menyeluruh yang Allah berikan kepada para malaikat. Wazadahum, ditambah lagi cara Allah memuliakan orang-orang yang beriman dengan ibadah solat. Tidak hanya mereka diperintah untuk melakukan ibadah seperti ibadah-ibadah para malaikat, wazadahumul qur'ana, dan Allah menambah untuk mereka orang-orang yang beriman yang solat Al-Quran, yakni Al-Quran. Yatlunahu, yang mana orang solat itu membaca Al-Quran. Lemun sembahyang dibaca Quran dia sah, sebab di dalam solat itu ada surah Al-Fatihah. Al-Fatihah ini bagian daripada Quran, maka mau pahala baca Al-Quran fiha, di dalam solat. Fatalaba minhum syakraha, maka Allah meminta dari mereka itu orang yang beriman yang solat syukraha, mensyukurinya. Harus bersyukur tepiaan tesyariatan ibadah sembahyang, yang mana ibadah sembahyang ini ibarat baru sampun yang sampean satu gerakan diperintah oleh Allah pada malaikat penghuni langit ini. Gerakan yang lain diperintah oleh Allah kepada malaikat di penghuni langit ini. Sedangkan kita melakukan ibadah solat gabungan dari ibadah-ibadah para malaikat ini, maka itu bentuk sebuah kesyukuran yang harus kita wujudkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa syukruha iqamatuha, dan adapun syukur terhadap ibadah salat ini berbicara iqamatuha bi syara'itiha wa hududiha, yakni menegakkan, melaksanakan, mendirikan salat itu dengan memenuhi syarat-syaratnya dan batasan-batasannya. Ia cara ada sempurna sembahyang, ia cara ada tersyukuri nikmat berupa ibadah sembahyang, yakni tunaikan hak sembahyang. Nabi kena tunaikan syarat-syarat sembahyang, tunaikan batasan-batasan sembahyang, sehingga ia perlu perajahan ilmu fikih. Ilmu fikih niki cara Imam Al-Ghazali sampaikan ada perlu ilmu wajib betul fardu ain. Besok pertama ilmu tauhid atau ilmu akidah. Saat kedua ilmu fikih atau ilmu syariat. Dan yang ketiga adalah ilmu akhlak atau kita kenal istilah dengan ilmu tasawuf. Ilmu tauhid membahas tentang arah, ilmu fikih cara, sedangkan tasawuf rasa. Yang Pelunggu Sami bangun jam 5 untuk Nabi, untuk ibadah sembahyang. Kembali karena arah iman, arah akidah. Iya, bu tengah ngasih lemon di arah iman, dia mungkin jangan ngasih sembahyang. Itulah tauhid iman dalam arti teriki mengarahkan kita untuk bangun melakukan sholat. Makin kita bangun melakukan sholat, berbicara sembahyang, maka perlu ilmu fikih, cari tahu cara sembahyang mulai takbir sampai salam. Lagu dek teman baik menikmati, masih terbaik berucap sakleni, masih terbaik gawe pegawaian dek sholat, padahal sembahyang cara wah sholat dengan takbir sampai salam. Berarti ada yang keliru, ada yang salah. Kita belum memahami makna hakikat daripada ibadah sembahyang. Itulah pentingnya belajar ilmu tasawuf, ilmu akhlak. Ada nara rasa ibadah ini. Yang Pelunggu Sami seandainya makin umur rata-rata 65 potong balik 15 tahun berarti 50 tahun. 50 tahun terjadi mukallaf wajib gawe sembahyang.
saya kata tahun ni lemun tetung jelo sekitar belu olah 1250 hari. Ia liwati belu olah 1000 satak sekat jelo. Makin tercek kira-kira pira waktu kedut gawe sembahyang. Seandainya sejelo 24 jam kedut sembahyang 5 waktu niki anggap 1 waktu 10 menit. Kalian 5 waktu 50 menit. Rombok sewirit 10 menit sejam. Sejelo kita butuh solat niki sekitar sejam. Berarti sejelo butuh waktu sejam, kalian 50 tahun atau belu olah 1250 hari, sama dengan belu olah 1000 satak 50 jam. Ia kedut sembahyang ini seadil yang pelunggu sami selama 50 tahun tegawai sembahyang. Berarti kita sudah solat ini sebaju sembahyang seadil belu olah 1000 satak 50 jam. Pira tahun kira-kira ni belu olah 1000 satak 50 jam, kurang lebih sekitar 2 tahun. Selama 50 tahun terjadi mukallaf, arah 2 tahun kedut sembahyang. Nah, apakah sak 2 tahun kedut sembahyang ni menu diri rugi? Makin menu tak sembahyang, lemak menu dia ada peningkatan. Pas ketua berbeda bacaan menu dua langan baru terbalik sampai umur 60 tahun dia ada peningkatan. Maka ia butuh penting ngaji. Meskipun berumur nenek bila cara ngaji ni sebab Nabi manfaat untuk diri kita. Apakah tolong terhina dadu Nabi, maka kita fokus ngaji ilmu agama. Sebab dengan ilmu agama ini yang menyelamatkan kita lemah di jalur kiamat. Maka mudah-mudahan nanti terus meningkat ilmu, terutama ilmu ibadah, yakni ibadah sembahyang adil meningkat. Berbeda lemun pegawaian lain seandainya tinduk karang tiap contohan munin dokter ada tersehat tinduk sejelo semalam ini kurang lebih 7 sampai berjam. Lemun ngonean lalu tinduk dari penyakit sekedian tinduk masih bisa mendatangkan penyakit dan kurang lebih 7 jam ini. Seandainya makin 7 jam istirahat tiap jelo kalian selama 50 tahun berolah 1250 hari ini, maka kita butuh istirahat sekitar 17 tahun, tinduk 17 tahun, sembahyang ada 2 tahun lah. Bu milih tamu surga barang kata Nabi. Ayat lebih ni Allah memiliki sifat rahmat, sifat kasih sayang. Dalam sembahyang nyalah 2 tahun, tinduk 17 tahun. Dek marawas batur malu, dek manggawe dosa, dek manggawe salah. Lebih iluan pria Allah. Aman, pokok ikhlas, pokok milik gawe dengan tulus, berusaha untuk melaksanakannya dengan istiqomah, ikhlas pada Allah. Itu lebih ni Allah memiliki sifat rahman, rahim. Ibarat arah sopok dengan milik nginap hotel semalam lagi 10 juta kepek marah sejuta tusir sipir hotel dan cukup kepek lagu terperiakan kayu dua dengan yang madiwan lagu kepek sejuta periak terpikir lagu untuk mendatangkan periak ni ke maka jalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak terbaik nanti Allah Maha memberi rahmat. Lemak ke rahmat dekat di sembahyang. Gawe sembahyang. Bisa mampu pokok berusaha maka dengan sebab ibadah ni mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini qala Allah ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Niki surah Al-Baqarah. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin.
Jadi disebutkan di dalam ayat ini, orang yang bertakwa itu adalah pertama ciri-ciri yu'minuna bil ghaib. Mereka beriman kepada perkara-perkara gaib. Wa yuqimunas shalah, dan mendirikan sembahyang. Saya sak milih tersebut bertakwa dirian sembahyang. Tak baik ibu, tak baik tinggalan. Segera jadi ingat siapa yang memberi kita ruh kita, nyawa kita. Arab sopok dengan membantu orang, memberi lebiaran harta atau bos lah, memberi karyawannya gaji segala macam. Nabi ini bos pasti terturut di si anak buah ni kembali. Sehingga dia langan mau makanan, dia langan mau rezeki. Nah, padahal yang memberi rezeki ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Malah dilupaan yang maha memberi rezeki. Ayat yang lain, wa qala wa aqimus shalah, dirikanlah oleh kalian akan salat. Wa qala wa aqimis shalah. Jadi di dalam Al-Quran itu si'lowe dalil-dalil perintah tentang sembahyang. Wal muqimina shalah, dan semua perintah-perintah sembahyang ini pasti dikaitkan dengan kalimat iqamis shalah. Wa yuqimuna shalah wa aqimus shalah wal muqimina shalah. Andek langsung solah-solah solu-solu dinarak, tapi pasti disandarkan dengan kalimat iqamis shalah, aqimis shalah. Falam tajid, ini alasan. Falam tajid zikra sholati, maka tidak engkau dapati penyebutan solat fi maudiin, pada satu tempat, minat tanzili, daripada Al-Quran, illa ma'a zikri iqamatiha, melainkan disertai dengan penyebutan iqamatiha, yakni menegakkan solat. Tidak Allah katakan solatlah, tetapi pasti Allah tulis atau negara sandarkan dengan kalimat iqam, dirikanlah, tegakkanlah. Falamma balagha zikrul munafiqin, maka ketika sampai menyebut orang-orang munafik, qala, Allah berfirman, fawailul lil musallin. Lamun sebut dengan munafik tidak ada kalimat iqam atau aqimus, tetapi langsung disebut solat. Fawailul lil musallin, maka celaka bagi orang yang solat, allazina hum an solatihim sahun, yakni mereka yang lalai dalam solat. Di dalam ayat ini disebut orang yang solat saja bisa celaka. Ia sembahyang ini disebut celaka sebagai Rasulullah, Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa lagi dengan salat sembahyang? Fasammahum al-musallin, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberi nama untuk orang-orang munafik itu al-musallin. Disebut hanya kalimat al-musallin. Wasamma al-mu'minin, dan Allah namakan ketika menyebut solat untuk orang-orang yang beriman, al-muqiminas shalah, yakni kalimat al-muqiminas shalah, yakni menegakkan, mendirikan salat. Wazalika, dan yang demikian itu liyu'lama, untuk diketahui, annal musallina kasirun, bahwasanya orang yang bisa solat itu banyak, luwek dengan milik sembahyang. Wal muqimina lis sholawati qalilun, sedangkan orang yang mendirikan solat itu qalil, sedikit. Jadi ini beda makna orang yang solat sekadar solat pokok, sujud, ruku, takbir dan seterusnya. Tetapi di dalam Al-Quran kita diperintah untuk mendirikan, bukan diperintah untuk solatlah, tapi dirikanlah solat. Arti dirikanlah solat ini tunaikan solat, beruan syarat penuhi, beruan rukun-rukun tunaikan, beruan sunnah-sunnah tunaikan, beruan perkara-perkara yang membatalkan sak makruh tinggalkan. Ayo makna dirikan, tidak hanya sekedar jalankan.
Fa ahlul ghaflati ya'maluna, maka orang-orang yang lalai, ghaflah, mereka melakukan al-a'mala, amal-amal ala tarwih, ya, yakni dengan menghibur diri, sekadar menghibur diri. Wala yazkuruna, dan mereka tidak ingat yauma tu'radu 'ala Allah, hari di mana dihadapkan amal-amal itu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fatuqbalu am turadu, apakah nanti amal itu diterima atau ditolak? Dia harus tindang lanan makin. Seandainya lema datang ke akhirat menghadap Allah, apakah diterima atau ditolak amal ibadah? Itu berusaha ada yang diterima, bentan ada yang diterima, maka penuhi nepirun persyaratan-persyaratan. Makin terdaftar esok pegawai lagu syarat dia lengkap, dia terima. Apalagi dalam hal ibadah. Itulah pentingnya ilmu yang berkaitan dengan ibadah. Wa ruya 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, inna minkum may yusalli as-salat, sesungguhnya di antara kalian ada orang yang melakukan solat, fala yuktabu lahu, maka tidak dicatat untuknya min solatihi, dari solatnya, illa sulusuha, melainkan hanya sepertiga amal atau pahala. Arak dan gawe sembahyang lagu tercatat sepertiga pahala, au rubu'ah, atau seperempat, au khumusuha, atau seperlima, au sudusuha, atau seperenam, hatta zikra usroha, sampai disebut sepersepuluhnya. Jadi arak sepertelu, arak seperlima, arak sepersepuluh, yakni maksudnya annahu la yuktabu lahu min solatihi, tidak dicatat untuknya orang yang dari solatnya, illa ma aqala minha. Dalam kitab niki man ni, illa ma aqala minha, kecuali apa yang ia pahami, minha dari solat. Jadi bun tercatat seperlima, seperenam, sepersepuluh, padahal ia gawe sembahyang. Kebin beda-beda ganjaran pahala, tergantung sejauh mana ia memahami solat itu. Seandainya sekadar gawe sembahyang bacaan doang, baca-baca doang, dia tak kena mau pahala lagu, pira jaga nilai. Terus arak dengan sembahyang, pada tentang sembahyang lagu arak tu lebih, dia pahami makna-makna dalam bacaan sembahyang, dia pahami gerakan sembahyang, arak nilai khusyuk, berombok ganjaran. Ini tergantung sejauh mana ia mengetahui atau memahami makna-makna di dalam sembahyang. Wa ruya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, man shalla rak'ataini muqbilan 'ala Allahi, barang siapa yang menunaikan ibadah solat 2 rakaat menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala biqalbi, dengan hatinya. Jadi solat benar-benar dalam hati niki tunduk kepada Allah, menghadapkan hatinya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kharaja min zunubihi, keluar dari dosa-dosanya, kayaumin waladatu ummuh, seperti hari di mana ia dilahirkan oleh ibunya. Ini jadi cara menghapus dosa ini gampang. Cukup kita melakukan ibadah solat dengan ketundukan, dengan kerendahan jiwa, kehadiran hati, bahwa ibadah solat ini memang sebuah kewajiban, kebutuhan, keharusan yang kita harus tunaikan kepada Allah. Sebab solat niki ibadah paling terdemenang di sisi Allah, karena di dalamnya ada gerakan sujud. Sujud niki posisi kepala, yang mana kepala niki
adalah tempat yang paling atas kedudukannya yang manusia. Arat sopok dengan jari raja, mahkota diletakkan di kepala sampai dia bau terkembik-kembik kepala ni. Arat dengan beni goret otak bersiap kembik, karena nikilah mahkota, nikilah nilai kemuliaan kepala. Tetapi saat ibadah solat, posisi kepala niki sejajar dengan kaki yang berada di tempat yang paling bawah, sehingga orang yang solat sejatinya dia meletakkan posisi dirinya di tempat yang paling bawah ketika menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tidak sekadar bentuk fisik kepala yang di bawah, tetapi harus benar-benar hati rendah, hina, merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa inna ma azuma sya'nu salatil abdi, dan hanya saja terkait urusan solat hamba niki amatlah agung. Bi iqbalil abdi, dengan menghadapnya hamba Allah terhadap Allah. Jadi ibadah solat niki ibadah yang ia menghadap Allah, yang ia persembahkan kepada Allah, dan didapatkan ibadah solat niki oleh baginda Rasulullah SAW langsung ke Sidratil Muntaha berjumpa dengan Allah. Maka inilah ibadah yang sangat agung. Fa idza lam yuqbil, maka apabila Allah hamba tidak menghadapkan ala solatihi, atas solatnya, artin sembayang lagu ndek hadapkan solatnya menghadap Allah, ya karena Allah. Walaha bi hadisin nafsi, dan karena solatnya itu dengan bisikan dunia, bi hadisin nafsi, dengan membicarakan diri, artin dunia, ya. Apakah solatnya niki unsur riya, apakah solatnya niki ada unsur dunia? Bukan semata-mata karena Allah, ya. Kana bimanzilati man waqafa ila babi malik, niki digambarkan seperti orang yang berdiri di depan pintu raja. Arak dengan sembahyang lagu atin hadir kepada Allah, keibaratan barak suku dengan datang menghadap raja dan berdiri di depan pintu rumah raja. Mu'taziron min khati'atihi, orang itu datang ke depan pintu rumah raja untuk meminta maaf, min khati'atihi, dari kesalahannya, wa zallatihi, dan kehinaannya. Falamma wasala ila babil malik, maka ketika orang itu sampai di depan pintu raja, qoma baina yadahi, ia berdiri di hadapan si raja. Wa aqbala alaihil malik, dan raja pun berhadapan dengan orang itu. Faja'alal waqifu, maka orang yang berhenti itu yaltafitu yaminan wa shimalan, ya, ia menoleh ke kanan dan ke kiri. Falam yaqdil malik, maka si raja itu tidak menunaikan hajatahu, akan hajatnya. Wa innama yuqbilul malik, dan hanya saja raja itu menerima alaihi, atasnya, ala qadri inayatihi, berdasarkan kadar perhatiannya. Fakadzalika shalah, maka seperti itulah salat. Jirin arak sopok dengan datang menghadap si raja, pas bedetkan si raja, menoleh kanan menoleh kiri, jirin bingung si raja ni yang kembali. Dia jelas, dia benar-benar hadir hatinya, dia benar-benar menyampaikan kepada si raja, sehingga si raja itu akan memberikan sesuai dengan kadar tujuannya. Seperti itulah solat. Idza dakhalal abdu fiha, apabila seorang hamba masuk di dalam solat itu, walaha anha, walaha, maksud walaha niki lahun, lalih, anha, daripada solat. Tama jok sembayang lagu ilale dalam sembayang ni, tapi jaga pikiran, orang khusyuk segala macam. La tuqbalu minhu, tidaklah diterima dari
Nabi hamba itu, maka tidak diterima. Wa'lam, dan ketahuilah, anna misla sholat, bahwasanya perumpamaan solat, kamisli walimatin, seperti perumpamaan satu pesta. Arak pesta, arak dengan sembayang, teribaratan sembayang niki seperti acara roh atau pesta. Ittakhadhaha malikun, si raja itu menjadikan walimah atau pesta itu, wa hayya fiha, dan raja itu menyiapkan di dalam pesta itu alwanan minal at'imah, berwarna-warna dari bermacam-macam warna, rupa, merek, rasa dari at'imah makanan, wal asyrobah, dan minuman. Jadi dalam acara pesta niki pasti arak makanan minuman yang begitu banyak, dan mungkin sekek dong merek. Arak sak apa, arak kanduk manok, arak sak telok, arak sak tegoreng, sak terebus, macam dekman jajan, dekman minuman, berbagai macam pilihan. Likulli launin lazatun, setiap warna itu ada rasanya beda-beda. Wa fi kulli launin manfaah, dan setiap warna itu ada manfaatnya. Wada'an nasa, dan raja itu memanggil, menyeru, mengundang manusia ilaiha, untuk menghadiri pesta dan memakan makanan-makanan yang disajikan. Fakadzalika sholatu, maka seperti itulah solat. Da'ahum ar-rabbu ilaiha, Allah terus mengundang, mengajak, menyeru kepada solat itu. Wahayya alahum, dan Allah siapkan untuk mereka fiha, di dalam solat, af'alan mukhtalifatan, gerakan-gerakan yang berbeda-beda, seperti makanan yang berbeda-beda. Di dalam solat Allah siapkan gerakan yang berbeda-beda, arak ngajam, arak ruku, arak sujud, dan seterusnya. Wa azkarun mutanawiyatan, begitu juga di dalam solat itu Allah siapkan zikir-zikir yang bermacam-macam, mulai dari takbir, tahmid, sampai seterusnya, terakhir salam. Fata'abbadahum, maka Allah perintahkan mereka biha, dengan solat itu. Kerjakan ruku, kerjakan sujud. Ibarat pesta niki arak makanan-makanan, silak santap. Semakin luwih atau santap, semakin nikmat, semakin luwih manfaat. Dan Allah perintahkan, kerjakan, laksanakan. Untuk Nabi, liyulazzizahum, untuk yang Allah berikan kelezatan kepada mereka, bikulli launin, dengan setiap warna, minal ubudiyah, daripada ibadah. Fal afalu, maka gerakan-gerakan salat itu kal at'imah, seperti makanan, wal azkaru, dan zikir-zikir itu kal asyrubah, seperti minuman-minuman. Ini kira gambaran yang mudah supaya kita memahami betapa penting, betapa mulia, betapa berharga searan ibadah sembahyang, terutama ibadah wajib yang 5 waktu. Allah siapkan solat nafilah, solat sunnah. Apakah solat sunnah yang memiliki waktu, atau solat sunnah yang terikat dengan sebab, atau solat sunnah yang tidak punya waktu dan tidak ada sebab, yakni solat mutlak, silat. Para ulama, guru-guru kita, bahkan sehari semalam melakukan solat sampai 1000 rakaat. Kita hanya solat sak wajib doang, kadang belum tentu. Maka mudah-mudahan dengan asbab majelis ilmu, majelis zikir ini, terutama ibadah solat, terus kita tingkatkan. Makin solat wajib tunaian, terus selamat teroboh isi solat sunnah rawatib, baik qobliyah maupun ba'diyah. Setelah niki bosi tetunaian, tetingkatan isi solat-solat sebedui waktu, solat duha, terus malik solat witir, ngonek-ngonek, terus kita tingkatkan dengan wirid-wirid sak lain. Ayo bu, ada istilah tamu ilmu atau torikoh. Kembali dengan tamu jok
peramalan tarekat, tarekat syariat pada sebenarnya, tetapi tarekah niki tentu lebih dalam. Kebanyakan dengan baca Quran atau sembahyang atau puasa, tapi orang yang bertarekat niki ada yang baik melebihi dari keumuman orang. Oh, ini biasa gawe sembahyang wajib, ada yang baik dengan bertarekat gawe sembahyang sunnah. Kebanyakan dengan gawe sembahyang sunnah ada yang baik, ia tingkatan isi sunnah-sunnah lain. Ada yang baik tingkatan isi wirid-wirid. Kebanyakan orang lemun zikir paling arah seleon selesai sembahyang, arah 10-20 selesai. Dengan sahabat tarekat ada yang luwe ana baik. Inilah gambaran untuk memotivasi kita dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lewat sambung masih membahas kelebihan keutamaan daripada ibadah sholat, dan paling keharapan penantian isi jamaah yang belum bisa meninggal dunia pira tekiriman doa sehingga dengan meninggal ini kan butuh doa dengan sama sekali. Dan terkhusus di bulan Haul keliling ini tiap malam kita kirimkan hadiah surah Al-Fatihah. Jamaah Haul sasampun meninggal dunia iya hadir ini doa-doa kita. Maka mudah-mudahan Allah SWT mengampuni dosa-dosanya, Allah jadikan amal ibadahnya sebagai penyelamat di negeri yaumil akhir. Selanjut kepada bidadari keturunan, mudah-mudahan menjadi keturunan yang soleh dan solehah. Dan kepada tiap lulusan, mudah-mudahan Allah SWT menjadikan kita istiqomah dalam ketaatan sampai akhir hayat kita meninggal husnul khatimah. Dan kepada keluarga yang kurang sehat, mudah-mudahan Allah sehatkan, Allah sembuhkan, Allah ampuni dosanya. Dan kepada keluarga kita, saudara-saudari kita, khususnya gubuk dusun Bermi yang berimpak, dan umumnya kepada semua jamaah, mudah-mudahan apa yang disedekahkan diimpakkan sebagai amal jariah yang pahalanya mengalir sampai ke negeri akhirat. Dan terakhir kita doakan gubuk yang kita tempati hal ini, mudah-mudahan Allah turunkan rahmat, Allah turunkan keberkahan, dan dipermudah rezeki. Sisi Allah SWT. Lana wa lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.